terkait tentang penyakit-penyakit yang biasa bisa kena terutama oleh kaum perempuan. Kenapa sih kita peduli? Karena kita pengen semua wanita-wanita Indonesia sehat, betul? Iya, karena percaya atau tidak percaya perbandingan laki-laki sama perempuan, ya benar, laki-laki sama perempuan sekarang udah berapa nih? Banyakan perempuan masih. Nah, bisa 1:10 kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan sekarang perempuannya nggak memperhatikan kesehatan terutama di bagian kewanitaan, misalkan yang menjadi salah satu, ya bagaimana lagi ya? Bisa dibilang gini, mungkin, tapi di sini jujur deh, berapa banyak dari ini penontonnya kan rata-rata perempuan yang memperhatikan kebersihan organ kewanitaan secara serius? Ada? Gak ada kayaknya nih di sini nih. Saya pun juga ya udah yang penting kita maaf habis buang air kecil, buang air besar kita bersihin, lap tisu cukup, betul? Ternyata itu tidak cukup. Dan penyakit-penyakit yang tadi sudah kita lihat itu sebenarnya kalau kita mau lebih peduli dan lebih waspada itu semua bisa dihindari. Nah, nggak usah orang besar ya. Kadang-kadang anak kecil aja sudah pernah ada yang namanya kena infeksi saluran air kencing. Nah. Betul. Nah, makanya sekarang saya akan mengundang 2 bintang tamu saya yang akan berbagi cerita kepada kita supaya kita semua bisa belajar. Jadi kita bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Langsung saja, ini dia Ria Irawan dan Usi Sulistiawati. Nih, kayak lagi datang sekeluarga ya. Ibu, anak sama neneknya. Hai, apa kabar? Selamat datang kembali. Oke. Dia siap diinterview banget. Dia siap diinterview banget. Enak ya, anaknya Usi udah berasa kayak rumah sendiri ya. Iya. Karena beberapa kali kesini, tapi agak menyebalkan ya. Takkan gue udah standby dia lewat aja. Coba Dede salim. Tuh, dia cuma denger. Oh, gimmick dia, gimmick. Dia gue sengaja bikin kesel dulu ya. Dedek nih, Dedek kalau mau makan aja. Tuh, makan. Dede mau di sini, oh Dede mau di pojok ya. Oh, Dedek mau di pojok, oke. Karena dia mau ditanya. Oh, mau ditanya, oke. Cibul, kamu sudah memperhatikan semua kesehatannya? Sudah? Oh, sudah. Bagus. Dari kecil memang harus dilatih. Betul, tapi benar, untuk memperhatikan kesehatan terutama organ intim wanita, itu mungkin kalau memang dari orang tua kita sudah membiasakan untuk kamu nggak boleh kalau misalkan habis buang air kecil sembarangan ya cara bersihinnya, kamu harus begini ya, itu bisa menjadi habit sampai nanti kita besar. Di sini udah ada cara usapnya juga jangan yang dari belakang ke depan. Oh itu dari bayi itu. Oh gitu, dari bayi harus. Dari karena bayi nanti kotoran dari anus atau apa gitu jadi ke depan ke vagina jadinya. Oh oke. Oh terus sama itu tadi itu. Gue bukan kanker serviks. Oh iya bukan. Kayaknya semuanya kanker serviks dia dibilangin. Nah, klarifikasi. Aku sih limfoma yang terakhir terkena di serabut ininya limfoma. Tapi awalnya cuma dari endometriosis kayak. Endometriosis kayak aku ya. Oke, awalnya Iya, penebalan dinding rahim ada masalah dengan kelenjar yang urusannya sama hormonal. Berarti basicnya sebenarnya sama awalnya. Iya. Oke, yang bisa membedakan kemudian Usi dinyatakan bisa sembuh kemudian clear sampai kemudian kalau Mbak Ria kan kasusnya akhirnya berkembang. Iya. Itu karena awalnya masih takut kan. Jadi belum ada suami, terus masih mau di biopsi ngeri gitu. Terus ya lebih percaya sama yang kayak alternatif sama herbal. Akhirnya jadi pas nggak bisa diselamatin rahimnya. Ternyata sudah menjalar serabut acaknya ke arah getah bening. Stadiumnya makanya jadi 3C. Mungkin kalau masih di endo aja itu masih di 2B atau kayak Jupe gitu. Oke. Berarti di sini gini, aku baru tahu kalau ternyata awalnya itu sama-sama penebalan dinding rahim. Cuman bedanya adalah ketika ada polip juga, ada miom, ada kayak gitu deh urusan yang alat reproduksi ya tadi. Cuman bedanya adalah ketika Mbak Ria terdeteksi tidak langsung diambil tindakan, kalau Usi langsung mengambil tindakan secara medis. Karena waktu itu aku juga nggak ngerti apa itu endometriosis. Pokoknya awalnya waktu aku kecil itu waktu zaman mulai menstruasi, kalau mens tuh pingsan saking sakitnya. Nah zaman dulu kan ada obat ya buat penahan sakit. Nyeri. Jadi cuma minum setiap udah mens langsung minum obat, udah mens minum obat udah. Sampai satu kali pas aku umur 23 tahun, aku sebulan mens nggak berhenti. Ingat banget umur 23.
ke rumah sakit di sini, ini ono lah jawabannya. Simpang siur Simpang ya. siur. Dan pas aku ke Singapura, baru dikasih tau lah ini endometriosis. Aku juga bingung, apa itu endometriosis? Awalnya bingung gitu. Oke. Ya udah, kita akan cari tahu lebih jelas lagi Ya. apa itu sebenarnya penyakit yang diderita sama Usi, dan alhamdulillah sudah hilang ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut, tetap di Basa Basi. Untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Ini buat pemirsa Basa Basi yang mungkin baru aja nonton, kita lagi membahas soal seputar penyakit yang biasa kenanya oleh perempuan. Jadi di sini ada 2 narasumber saya. Jadi aku sendiri tuh baru ngeh gitu. Ternyata awalnya sama-sama endometriosis. Tapi kemudian Usi bisa dinyatakan sembuh, tapi Mbak Ria Irawan bisa berkembang sampai Menyebar ke kemana-mana ya. getah bening. Kalau aku mungkin karena waktu itu ketika di Jakarta sejujurnya 2 dokter itu, satu bilang hanya kecapean, jadi hormonnya tuh nggak stabil. Yang pertama satu rumah sakitnya lagi bilang kelainan ini bisa bikin aku nggak bisa punya anak. 75% nggak bisa punya anak, stres kan? Maksudnya apa, aku nggak ngerti gitu. Ini maksud pendarahan ini apa, kenapa segala macam. Ketemulah salah satu teman disuruh ke Singapura. Itu pertama kalinya aku ke Singapura Umur berobat. 23 tahun Umur ya? 23 tahun, dan di sana sekali cek di situ juga aku ketahuan kalau aku ada thalassemia minor. Thalassemia Thalassemia minor juga, makanya jadi pas sana baru ketahuan ini penyakit apa. Jadi aku ketahuan ada thalassemia minor plus endometriosis. Jadi katanya penyakit itulah yang dia kelenjar itu membengkak ketika aku lagi menstruasi aja, makanya itu bikin sakit banget pendarahan sampai pingsan. Yang sebulan pendarahan itu ternyata pecah. Oke. Si kelenjarnya pecah. Waktu itu pengobatannya sih aku sempat dibiopsi sih, sempat dibiopsi karena mau ngeliat ini endometriosisnya ini berbahaya apa enggak. Ternyata tidak berbahaya, tapi melalui pengobatan tiap hari aku minum sampai sekarang itu buat apa sih, kayak hormonnya tuh jadi dibikin stabil gitu, seperti itu. bikin stabil. Jadi udah nggak, nanti aku bisa punya anak. Dan alhamdulillah, cuman waktu itu memang gini kata dokter, yang menyebabkan itu tuh biasanya instan, penyebab makanan. Makanya sejak saat itu sampai sekarang aku bebas, nggak makan MSG yang instan itu aku lepas sampai sekarang. Tapi pengobatan tetap berjalan sampai sekarang. Minum obat tiap hari sih. Kayak dia tuh cuma lebih ke hormonal aja, biar hormonnya itu jadi stabil. Jadi bukan untuk mengobati si penyakitnya ini, tapi lebih kestabilan hormon di badan. Tapi kalau minum obatnya dihentikan, ada efek. Terganggu. Hormonalnya Jadi terganggu, ya. masalah penyakit dalam tubuh ini kan yang nggak enak kalau perempuan tuh kan, kenapa setiap bulan terjadi menstruasi, karena memang ada perubahan hormon. Iya, betul. Nah, perubahan hormon ini kalau kita nggak stabil itu akan memicu penyakit-penyakit di dalam tubuh kita. Dan kalau perempuan lebih harus inisiatif untuk menjaga ya alat reproduksi itu. Iya, benar. Nah, berarti tadi berarti gini, biasa kan orang masalahnya kalau menstruasi sakit wajar. Ya. Wajar lah sakit Itu sebenarnya. penyakit aku tuh 2 orang dari 10 perempuan pasti kena endometriosis katanya gitu. 2 dari 10. Kalau Mbak Ria awalnya juga gitu sakit. Iya, dari awal menstruasi tuh udah yang kalau upacara Nah, itu lagi dia. itu menstruasi tuh pasti Iya. pingsan Itu yang kayak dia. gitu. Dulu aku tuh sama teman-teman sekolah sampai dibilang sengaja nih, jangan-jangan upacara pingsan. Karena emang kalau udah sakit banget tuh aku sampai nungging sampai sakit banget. Sampai terakhir-akhir tuh kalau lagi syuting terus di hari pertama itu kan harus minum obat penahan nyeri head dulu, terus harus break dulu syutingnya, baru abis makan siang atau Saking sakitnya. pokoknya produksi tuh jadi agak keganggu kalau gue lagi pas. Jadi kalau mau Menstruasi terima ya. kerjaan syuting jadi lihat tanggal menstruasi. Saking oke. Saking ngeganggunya. Nah, ini berarti mungkin harus ada yang buat pemirsa lagi nonton Basa Basi harus diingat, berarti menstruasi yang sampai bikin kita sakit banget sampai harus rutin minum obat penenang rasa sakit itu adalah sesuatu yang tidak wajar dan kita itu harus diperiksa. waspada. Ya, dan kalau aku ingat endometriosis aku tuh nempelnya di usus besar. Sebenarnya bisa dioperasi, bisa dibuang, tapi karena di usus besar takutnya ketika dibuang itu kena ke ususnya. Nah, jadi satu cara kata dokter, kamu hamil deh. Hamil punya anak
bisa hormon kita tuh jadi bisa stabil. Dan benar, abis aku hamil Ara keluar udah sampai sekarang aku nggak. Jadi obat itu sebenarnya cuma buat apa ya, biaya pokoknya buat membantu aja biar membantu stabil. aja, gitu. Nah, kalau Tante Ria sendiri kan sebenarnya sempat divonis sama dokter kalau tidak salah umurnya tidak lama lagi, dan terus ternyata akhirnya memutuskan untuk kemo. Iya, enggak, awalnya itu waktu gimana? angkat rahim. Jadi waktu itu udah ada polip rahim tuh ada ya. Kita pikir kan hidung doang ya polip. Ada juga tuh polip rahim. Terus ada balan dinding rahim, ada miom. Itu semua karena nggak stabilnya hormon dan ditunda-tundanya pengobatan. Jadi harusnya emang kalau perempuan tuh iya dibanding dengan menstruasi yang bakal kita hadepin sampai umur berapa puluh tahun, terus dengan hal-hal yang kita dibius nggak sadar tapi cuma sejam, itu jauh lebih udah dah, nggak usah jadi penakut gitu dengan nggak usah parnoan lah ya. Jangan parnoan, karena dokter pasti akan ngebius kita, karena apa, kita nggak akan sakit kok gitu. Tapi kalau dulu kan ya karena kebanyakan nonton juga ya film-film juga yang aneh-aneh tentang kanker, yang aneh-aneh tentang kedokteran, kan jadi norak gitu. Sekarang sih malu sendiri nyeritainnya. Ya ilah, dibiopsi doang, usah dibiopsi dengan tenang. Sementara gue mau dibiopsi sampai nunda berapa tahun, yang akhirnya menyesal ketika rahimnya udah nggak bisa diselamatkan, sambil mumpung lagi dibelek dibiopsi. Jadi dalam kondisi lagi dibelek dibiopsi, nunggu hasilnya sebulan kemudian, nggak taunya sudah penjalaran ke getah bening. Nah, keputusan Tante Ria sendiri. Terus baru harus di kemo. Nah, keputusan untuk akhirnya ya. Nah, untuk akhirnya kemo. takut lagi sama kemo. Gue pikir tuh kemo masukin selang dari biji mata keluar ke lubang hidung, atau dari mana kuping. Gimana cerita? Debus. Itu serem banget ya Bu ya kalau begitu Iya. ya. Ya kan norak, kita kan biasa taunya kalau kanker tuh yang botak terus yang sampai kayak gitu kan. Jadi takut sendiri, akhirnya datanglah ke ruang kemo. Datang ke ruang kemo, cuma diinfus doang. Sakit nggak? Sakit nggak? Itu dia. Iya. Vitamin C kalau nginfus, Iya, apa sampai maksudnya begitu. kalau kita Perih-perih perawatan, gitu, iya. perawatan kan sama juga kan, diinfus di ini itu gitu. Tapi ada beberapa nih, mohon maaf saya potong. Ada beberapa nih, misalkan saya ketemu abang sama orang gitu, ada misalkan istri dia sakit dan semestinya dia harus di kemo. Tapi dia nggak mau. Nggak mau suaminya karena dia berpikir gini, ada beberapa saudara atau mungkin rekannya dia sakit di kemo justru malah meninggal dunia. Nah itu mah udah walau-walam ya, tapi namanya dimasukin obat tuh pasti untuk penyembuhan. Iya, pasti Sama ada aja efek, kan? biopsi aja, Dikorek. cuma dikorek doang. Iya. Dikorek buat apa? Buat sembuh bukan, cuma buat diintip doang. Apa yang bisa, obat apa yang pas saat dokter tahu dari hasil biopsi. Jadi kemarin juga ada nih, banyak ibu-ibu nggak mau kemo, katanya kukunya hitam lah, katanya giginya sampai ompong. Emang tua aja kali ya dia. Bukan karena kemo Gua ya. tanya, ini kemo apa? Lu pikir penyiksaan PKI? Masa kuku sampai hitam, katanya sampai ompong, sampai kulit gosong. Sakitnya katanya juga enggak mual dan ada. segala macam. Kalau itu tergantung amal ibadah dan obat yang dimasukin. Agak berat itu ya memang ya. Berarti setiap individu beda-beda. Iya, setiap individu itu penyakitnya tuh beda. Terus yang dirasain sama setiap orang tuh beda, penanganannya juga beda. Jadi jangan pernah parno terus nanya-nanya pengalaman atau apa dari orang, nggak usah. Hadepin aja sendiri atau langsung ke TKP lihat kayak gimana. Oke. Usi terdeteksi di awal langsung mengambil sebuah tindakan. Kalau Mbak Ria terdeteksi di awal karena takut, parno, akhirnya ditunda-tunda, hasilnya malah lebih menjalar, tapi akhirnya toh memutuskan untuk berani dan menghadapi semuanya. Iya. Nah, pasti pada saat konsultasi ke dokter dikasih tahu dong mungkin penyebabnya adalah apa gitu kan. Nanti kita bakal share di sini karena nanti saya juga akan kedatangan seorang dokter yang akan menjelaskan juga secara pastinya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasa Basi. Selain pemeriksaan secara klinis, ada juga hal-hal yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari kanker serviks, seperti menghindari hubungan seksual usia dini, setiap ada pasangan, menjaga kebersihan organ genital dengan cara tidak mencukur habis bulu kemaluan, dan mengganti pembalut minimal 3 jam sekali saat menstruasi.
Bila menggunakan toilet umum, bersihkan kloset terlebih dahulu dan gunakan air dalam kemasan untuk membersihkan organ genital. Jalani pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin, konsumsi makanan sehat, hindari gorengan, makanan cepat saji, atau makanan dengan bahan kimiawi. Dan yang terakhir adalah hindari rokok dan alkohol. Sekarang, Anda sudah mengetahui tentang kanker serviks. Tentang banget sih endingnya. Endingnya Bentar ya. Tapi tadi mungkin kalau misalkan pemirsa lihat cara pencegahannya, apa ke toilet umum harus pakai air dalam kemasan supaya higienis, lagi-lagi berarti harus ada uang ekstra, betul? Ke toiletnya juga udah bayar. Ke toilet bayar. Ini harus nyiapin juga air. Apa Iya. di pinggir pohon aja? angkat kaki. Loh. Tapi itu Bersihnya benar, agak itu benar, susah ya. itu benar. Jadi Baru Usi ngomong soalnya. iya, tadi kita di ruang makeup udah sempat bahas ya. Jadi dokter aku tuh bilang kalau ke toilet umum selalu bawa air kemasan itu harus. Bahkan kalau aku lagi check up ke sana, aku tuh dilarang pakai itu Celana legging. ketat. Pokoknya yang ketat-ketat itu karena menghindari gesekan-gesekan organ kewanitaan kita itu juga ternyata bahaya. Jadi kita benar-benar harus yang kalau bisa pakai rok atau pakai ini yang longgar sama pakaian dalam tuh yang bahannya apa sih, katun? Kardus. Bapak kelasnya dong, Pak. Katun atau apa, jadi yang memang bisa nyerap lucu ya, nyerap rame keringat gitu jadi di jalan. jadi nggak lembab karena itu bahaya banget. Terus Iya. juga sama ini aku di rumah juga punya mesin steril untuk buah, untuk sayur, karena sekarang kita jangan makan sayur, makan buah sehat, no, karena pestisida apa ini segala macam kan ada. Jadi kita benar-benar ya memang ekstra semuanya sih untuk bisa hidup sehat ya sebenarnya. Benar. Jadi kalau mau ngomongin soal hidup sehat memang nggak cuma dari satu sisi, tapi memang kita harus kepung dari segala sisi ya. Jangan cuman oke, saya celana dalamnya udah ganti tiap hari. Tiap hari. Misalnya. Memang harus tiap hari Oh, bukan? harus tiap hari. Oh, harus tiap hari. Enggak, kalau bisa malah kan dengan panty liners yang diganti 4 jam sekali. Ini Tadi celana malah 3 dalamnya jam katanya. Enggak, aku itu kayak itu Panty liners, terlalu iya. boros deh 3 jam. Terlalu boros. Terlalu menurut boros. saya. Kecuali kalau hari pertama, mungkin hari kedua bolehlah 3 jam sekali. Tapi panty liners yang hari-hari Harus ya, 4 sering. jam deh. Tapi mungkin ada pemirsa yang mikir kok jadi ribet sih jadi perempuan ya. Bener. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain nggak sih? Kayaknya Ini mesti- salah, itu salah, ini takut, itu takut. Jadi yang ada ntar cewek lama-lama diem aja di pojokan. Nggak ngapa-ngapain. Kalau aku sih mikirnya dengan banyaknya informasi yang kita dapat ini, Pengetahuan. kita perempuan harus lebih bisa menghargai alat reproduksi ya. kita. Jadi kita bisa menaruh nilai kita Benar. sebagai perempuan seperti apa gitu. Benar. Setuju. Berarti tetap bisa ngelakuin apapun kan? Asal tahu batasannya. Asal lakinya mampu ngurusin. Oh, ngurusin. Sebenarnya Iya, benar. gini sih, sebenarnya bukan makin sekarang makin serem, cuman dulu nggak serem karena mungkin kita banyak nggak taunya. Iya, satu itu sama yang sekarang nih di 2015 setelah gue berani ngadepin kanker kemo dan selesai dinyatakan udah sembuh dan nol kankernya, gue pengen banget tuh laki-laki coba deh, jangan cuma mau tahu enaknya doang tapi nggak mau tahu. Setuju? Emang? Coba Mbak Ria, emang selama ini pencegahan harus selalu dari perempuan. Benar. Padahal laki-laki itu kerap kali menjadi pencetus penyakit si perempuan itu. Coba ya laki-laki. Gak usah belaga ngondek. Pokoknya gua kalau giliran ada laki-laki yang diserang, gua ngondek pasti. Cari aman, cari aman. Coba Mbak Ria itu diejawantahkan pola pikir Maksudnya apa biar tuh? laki-laki juga Maksudnya sadar. apa tuh Mbak Ria? Lebih dijelasin lagi, biar saya juga makin sadar. Iya, jadi kalau perempuan itu sudah dari awal menstruasi itu udah harus Menjaga semuanya. harus peduli terhadap alat reproduksinya. Alat reproduksi mulai dari organ intim sampai payudara. Nah, siapa yang nikmatin kalau entarnya nikah juga? Kalau bukan lekong. Lekop. Enggak, mungkin gini maksudnya Mbak Ria adalah kalau perempuannya sudah menjaga, Ya, kita ya. sebagai seorang istri sudah menjaga, tapi suaminya maaf kotor, tidak bersih juga, ya sama aja bohong ya. Benar. Tuh langsung kan semuanya betul. Ibu pengalaman ya ibu. Makanya nanti ya kalau ada dokter kita akan tanya, sebenarnya kalau dari perempuan udah menjaga, nah laki-laki apa sih yang harus dilakukan oleh si Nah, laki-laki ini? itu saya juga perlu tahu berarti. Iya, lo harus tahu juga. Ya udah, tapi Tapi kalau misalkan dulu pas ke dokter ada Jadi nggak sih? kalau misalnya laki ini nggak usah contoh soal kalau kita mulai
mau menstruasi hormonal lagi terganggu, itu aja coba dipikirin, sering nggak cowok selalu ngomongin gendut banget sih, lagi gemuk ya? Itu kan hormonal kita lagi nggak enak sebenarnya. Sementara si cowok ngelihatnya dari bentuk fisik yang mungkin nambah, itu kan jadi hormonalnya lebih memacu, lebih nggak stabil. Betul. Enggak, aku nggak pernah. Bener. Iya, Atau pas lagi menstruasi, maaf tanda kutip, nyemeknya kekencengan, sakit, payudara, itu kan menyiksa. Oke, kalau begitu langsung saja ya kita ke itu bahasa kedokteran, Bu, bahasa kedokteran. Gua Itu- kesemek. Iya bener, istilah Jerman tuh begitu. Tapi sekarang gini, kalau misalkan kita orang bolak-balik ngomong pola hidup sehat, pola hidup Iya. sehat itu kan kayak general banget. Langsung ejawantahnya secara nyata deh yang gampang dilakukan oleh masyarakat. Dari Maria dulu ya, pengalamannya udah banyak banget. Kalau ngomongin pola hidup sehat tuh apa sih yang dinyatakan? Nih kemarin ini aku baru dapat ilmu serapan dari pengalamanku bahwa kita kan semua di dalam tubuh punya sel kanker. Ya, betul. Tapi bagaimana kita menidurkan sel kanker itu? Di timang-timang nggak bisa. Iya, nggak bisa, beda. Tapi itu bisa dengan meditasi. Jadi mulai dari wirid, ya kan, ngewirid. Kalau kita habis sholat kita wirid, itu kan meditasi juga. Memohon doa, ruqyah itu juga meditasi juga. Terus kalau di Amerika ada caranya dengan kita menaruh tangan kita di tempat yang sakit, terus kita minta maaf. Karena kita selama ini kurang misalnya Kurang kayak peduli, kurang maaf ya aku memperhatikan." ini itu. Tapi kalau misalnya kita ada keyakinan yang sambil bisa baca-baca asma Allah dengan membesar-besarkan nama Allah, ya lebih baik jalanin itu. Terus Titi Puspa juga pernah ngejalanin yang meditasinya ngatur napas. Betul. Jadi intinya kita bisa berhenti makan, tapi napas kita nggak berhenti. Kalau kita tarik napas kan tuh yang ditarik oksigen. Jadi kita harus kena oksigen murni. Salah satunya sekarang coba baru pagi, telat, ngejar angkot, shoot, mana oksigen murninya? Akhirnya itu pemicu kan, termasuk barang-barang yang keluaran pabrik, penyedap, terus berhenti daging merah karena dia akan memancing hormon yang Oh gitu, berarti iya. sekarang daging sapi langka bagus dong malah. Iya. Tuh, Terus enak Bu, ngirit loh Bu, daging sapi mahal. Oke, terus? Iya, terus juga kalau misalnya perbanyak buah-buahan ya kita harus yang buahnya kita makan, yang kita kunyah, jangan yang botolan Udah di dan kemasan. dan yang organik aja, yang pepaya kayak pisang dari tetangga ya, pisang dari Loh. tetangga, dari pohon tetangga kok Ya, gua kan ngajarin kan bisa dong. beli. Iya, enggak, maksudnya jangan mikirin buah-buahan tuh yang mahal-mahal, Iya, iya, iya. Yang umum aja lah ya. yang import gitu. Terus ya gula. Tuh, Dan kan. termasuk ini ya bahan olahan sapi, susu itu dihindari. Mulai menjadi ya sapinya itu mulai dari dagingnya sampai susunya sampai jadi kejunya itu dihindari aja. Pokoknya intinya adalah coba pola makan sealami mungkin. Iya. Yang nggak terlalu banyak prosesnya, nggak terlalu banyak penambahan bumbu dan segala macam. Biji-bijian. Iya, karena zaman dulu aja lihat deh, orang-orang kan masa bisa hidup puluhan tahun Iya, sampai iya, bener, 90 tahun, 100 tahun aja ada kan. Aku masih ingat karena mereka juga makannya begitu. Kalau kita kan apa-apa yang udah kemasan, instan, yang gampang gitu. Oke, tapi gini, masalahnya adalah kenapa kita kasih tahu sekarang ini buat ibu-ibu, bukan berarti untuk mempraktekkan kepada dirinya, tapi kita juga harus mulai dari anak-anak. Betul. Dari misalkan dari seumur cibul, kalau memang dia sudah tidak terbiasa terkena makanan-makanan kemasan, maka nanti sudah besar Dia pun nanya sudah cibul terbiasa. apaan? Cina Nggak tahu bule. Cina bule, Cina bule. sama kayak aku. Cinanya doang, bulenya Cinanya ada doang, ya. bulenya nggak ada. Ya, makanya buat orang tua jangan biasakan juga anak-anak dari kecil dibiasakan makan makanan kemasan. Iya, betul. Jangan makanannya, kemasannya lah dikasih. Ya Bapak, langsung dong. Tapi tadi aku sempat dengar dari Usia atau dari Mbak Ria yang ngasih tahu. Salah satu juga kita harus memberikan nafas sama organ reproduksi kita dengan tidak menggunakan celana dalam. Iya, jadi itu dokter. Nah, nanti kita konfirmasi. Bapak langsung jatuh. Feelingnya bagus, kacamatanya langsung jatuh loh ngebahas itu. Nanti bahasnya ya, nanti kita bahasnya. bahas apakah betul, apakah itu cuma sekedar rumor atau fakta. Nanti akan dibahas secara medis, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Never mind, keep thinking you had enough, but the heart keeps telling you don't give up. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dan berkembang pada mulut rahim atau yang biasa disebut dengan serviks.
Penyakit ini menyerang kaum wanita pada usia reproduksi, yaitu pada rentang waktu saat pertama kali menstruasi sampai akhirnya menopause. Pertama-tama, virus HPV menginfeksi bagian permukaan serviks yang sangat rentan terhadap masuknya kuman penyakit, kemudian menimbulkan bercak. Lalu, bercak-bercak ini menyebabkan infeksi dan menyebar ke seluruh bagian serviks, sehingga terjadi kanker stadium awal. Kemudian, sel kanker akan menyerang organ-organ tubuh lainnya. Pada tahap ini, disebut dengan stadium lanjut. Pada saat infeksi, belum terasa ada gejala, karena untuk menjadi kanker memerlukan waktu 10-15 tahun. Gejala mulai terasa saat memasuki stadium awal, yaitu berupa keputihan tidak normal seperti berwarna dan berbau busuk, pendarahan saat senggama, pendarahan pasca senggama, dan pendarahan di luar masa haid. Sementara pada kanker stadium lanjut, gejalanya berupa gangguan pada kandung kemih seperti tidak dapat buang air kecil atau bocornya urin melalui vagina, serta rasa nyeri di panggul dan kandung kemih. Ya udah, kalau gitu langsung aja pemirsa kita akan membahas secara detail penyakit-penyakit ini dan langsung saya panggilkan ahlinya. Ini dia Dr. Ari Polim. Selamat datang dokter. Terlalu semangat. Dokter terlalu semangat. Dokter. Dok. Dokter habis operasi, Iya, habis iya, ngangkat iya, apa, iya, sekarang iya, dia iya. main angkat tangga. Luar biasa. Enggak, habis lahiran. Kalau dokter kandungan tuh soal Iya. tangan ahli banget ya. Iya benar, tapi nggak seahli itu juga. Ini jangan-jangan masih adanya Agung Hercules lagi. Sehat ya dok ya? Nah, luar biasa, kelihatan banget sehatnya ya. Dok, kita mau langsung nanya aja nih dok. Tadi kan ternyata Usi dan Mbak Ria itu awalnya sama-sama endometriosis. Ya. Tapi kemudian Usi bisa dinyatakan sembuh. Dan kalau Mbak Ria karena ditunda-tunda akhirnya Pas merambah di ke- biopsi udah kena serabut kalian biasa ke panggul kanan pelvic. Ya. awalnya sama tapi endingnya bisa beda dok. Apa Ya. karena penanganan yang terlambat atau gimana? Ya, jadi sebenarnya endometriosis itu dengan penyakit kanker serviks itu suatu hal yang berbeda sebenarnya. Ya, Karena, kanker serviks ya. Mbak Ria ya. nggak- Enggak, Bukan. bukan itu dia makanya saya selalu. Makanya saya mau oke. diundang datang Iya, iya, acara iya, ini iya. karena Klarifikasi berpikir, juga. Jadi endometriosis kan memang suatu penyakit di mana jaringan selaput lendir rahim itu pada saat dia menstruasi itu dia akan keluar ke bawah, tapi ada yang masuk kembali ke dalam perut. Yaitu Ya. Ya, di dalam organ dalam itu kemudian dia akan menempel di berbagai organ. Oke. Masuk di indung telur, termasuk di rahim, termasuk di usus, dan juga ya ke dinding pelvis seperti itu. Dan dia akan menetap di sana dan memberikan suatu reaksi peradangan, inflamasi, Makanya sakit banget ya. dan akan menyebabkan nyeri, ya kan? Oke. Nah itu memang, tapi endometriosis adalah penyakit yang memang jinak kebanyakan. Oh, itu jinak? Kemungkinan ganas itu hanya 0,7 sampai 1%, jadi sangat kecil sekali. Jadi kemungkinan menjadi ganas 0,7 sampai 1% karena tidak ditangani atau memang walaupun penanganannya terlambat kalau dasarnya tidak ganas ya dia akan baik-baik aja. Baik-baik aja, ya. Dok, coba diklarifikasi. Ketika misalkan nih ada ibu-ibu yang anak ABG-nya menstruasi itu sakit, Nyeri. rutin minum, itu Ya. wajar atau enggak? Ya, setiap proses menstruasi itu kan sebenarnya proses peluruhan dari selaput lendir rahim. Itu akan memberikan sensasi nyeri karena itu kan proses untuk mengeluarkan. Oke. Ya, tetapi batas nyerinya itu adalah sebatas ya nyeri-nyeri yang ringan saja, Oke. bukan yang berat. Tapi begitu nyerinya sudah mencapai kondisi yang berat, dalam arti mengganggu aktivitas sehari-hari, Itu harus periksa. pekerjaan, ya, kemudian tergantung dengan obat, ya, kalau tanpa obat painkiller gitu dia Nggak tidak bisa. akan bisa beraktivitas, atau sampai ada yang guling-guling, sampai Oke. harus disuntik setiap haid dia harus masuk rumah sakit UGD seperti itu. Itu ada beberapa yang seperti itu. Itu sudah yang termasuk kategori berat. beda sama servik. Ya, betul. Betul. Beda sama Beda. servik. Ini dua hal yang Panjang berbeda. lagi nih mau diterangin nggak? Panjang Nanti lagi. dulu deh. Ya, itu Ini mau katanya nanya enggak. soalnya. Ini sih pertanyaan agak Menjurus. nggak tahu ya, simpel sih, lebih simpel lagi dok. Emang Ya. bener ya haid itu berpengaruh sama kadang-kadang ada wanita yang mengkonsumsi minuman soda supaya Ya.
Oh, itu Apa hanya sih efeknya itu? Enggak, sebenarnya itu hanya mitos Itu saja, nggak ada mitos. hubungannya. Jadi kalau orang haid katanya tidak boleh mandi, tidak boleh minum air dingin, ya. tidak boleh minum soda, itu sama sekali tidak ada hubungannya. Justru tidak boleh minum soda, mitos itu. Berarti Iya. memang harus minum soda tuh Enggak ada masalah. nggak ada Mau minum, masalah, tidak- nggak mau ada minum sama masalah tidak aja. minum Tidak sama berpengaruh saja, tidak apa-apa. berpengaruh apa-apa. Ngunyah cobek. Daripada ngomel-ngomel. Dok, tapi aku mau nanya deh, si endometriosis ini bisa nggak sih dicegah? Apakah waktu itu kan Ya. kalau misalkan kanker serviks ini sebenarnya deteksi dini bisa dengan pap smear katanya. Ya. Tapi kalau endometriosis bisa nggak? Endometriosis suatu penyakit yang memang sampai saat ini Nggak ada penyebabnya pun belum jelas. Nggak ada Ya, obatnya. obat yang dipakai pun adalah ya simptomatik menghilangkan gejalanya, tetapi tidak bisa sembuh secara Iya. total. Jadi begitu Oke. wanita sudah terkena endometriosis, dia Kena akan terus Jadi sampai kenanya dia pun random ya, kita nggak tahu ya. betul. Oke. Ya, jadi sekitar 10% populasi di dunia ini wanita itu ada kena Iya benar kan, endometriosis. 2 dari 10 Iya, kan benar, tadi benar. kata Itu dokter. kena endometriosis. Ya udah. Nah, tapi yang menyebabkan nanti hubungannya dengan infertilitas, ketidaksuburan itu sekitar 50%. Oke, baik. Ada tayangan sih, Pak? Ya, jadi gini, kalau tadi kan endometriosis memang tidak bisa dideteksi secara dini, tapi kalau kanker serviks sebenarnya bisa dilakukan pencegahan secara dini yaitu melalui pap smear. Seperti apakah itu pap smear? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Nah, pemirsa, sekarang aku udah ada di depan ruang prakteknya Dr. Ari Polim dan ini jujur tanganku agak dingin, agak deg-degan karena ini aku melakukan pemeriksaan pap smear untuk pertama kalinya. Rasanya kayak apa, sakit apa enggak? Aduh, aku beneran antara pengen sama takut. Ya udah, kalau gitu langsung aja yuk. Ayo sini ikut, biar semuanya tahu kayak apa. Permisi. Hai dok, apa kabar? Kabar. Gimana, Ci? Dok, Ya, ini gimana? kan katanya kita kalau sudah menikah Ya. itu harus pap smear. Ya, Kayaknya saya memenuhi semua persyaratan itu sih. memenuhi. Berarti bisa langsung dilakukan pap smear nih. Oke, Silakan, Ci. langsung. Aku deskripsiin perasaan aku ya. Jujur memang rasanya kurang nyaman karena kita tahu ada bagian intim kita yang akan diperiksa gitu kan. Aku ngeliat kesini aja ya dok ya. Aduh, rasanya kayak pengen pipis gue. Udah mas, gue mau pakai celana. Udah bisa. Tapi benar, nggak sakit. Oke, ini tadi aku udah dia dilakukan pemeriksaan pap smear dan benar seperti yang dokter sudah janjikan. Ternyata memang sesimpel itu Iya, ya. sangat simpel. Ini hasilnya gimana dok? Ya, jadi nanti ini spesimennya ada di sini, ya kan? Nanti kita kirim dulu ke laboratorium. Nah, kita baru analisa secara mikroskop ada sel-sel yang kelainan atau tidak. Dan hasilnya biasanya 1 minggu kita dapat hasil. Oke. Yaudah kalau gitu karena ini butuh waktu, nanti buat detailnya lagi kita akan tunggu hasilnya dok ya. Terima kasih Terima banget ya kasih, dok ya. ya. Ini berarti aku balik lagi pemeriksaan 3 tahun lagi. Ya, tunggu hasilnya dong. Oh, tunggu hasilnya. Oke. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Yaudah kalau gitu pemirsa ya. Ya. Udahan dulu ya. Bye-bye. Baik, ya. Thank you banget ya dok. Ya, Selamat sampai sore. ya. Bye. Itu tadi aku tegang. Kelihatan banget muka senengnya ya Bu, bukan karena pap smear ya, karena dokternya Ci. Ya maksudnya kan gimana sih ya, udah dokternya ganteng, harus langsung ketemu. Pap smear kan kita harus langsung kayak gitu deh pokoknya ya. Tunggu satu pertanyaan cepet aja dok. Dari pap smear itu kita langsung bisa kelihatan ya, ada sel kanker, ada sakit ini bisa langsung kelihatan dari pap smear Ya, ya? paling selain kita mendeteksi dini kanker, jadi sebelum kanker pasti ada prosesnya pre-kanker, nah, itu Pre-kanker bisa ya? terdetek. Dari Plus infeksi, kalau ada suatu infeksi Oke, bisa kelihatan. kalau pas tes HPV-nya itu tinggi, tapi itu bukan berarti udah kanker kan? Oh ya? belum. Belum kan ya, Ya. misalnya HPV-nya Ya, pas lagi tinggi. HPV itu positif, belum tentu dia akan jadi Nah kanker. ini nih beda nih, ini kita masih nggak ngerti nih. Kalau HPV positif belum tentu jadi kanker. Ya. Aku positif soalnya itu. Nah itu kenapa tuh HPV tuh positif gimana? Jadi HPV itu human papilloma virus. Jadi itu virus yang menyebabkan 99,7% terjadinya cervical cancer. Oh tapi Servik ya, Cervix, bukannya endometriosis. Tuh. beda. Nah, iya Beda. cervix berarti Iya. berarti udah pasti akan kena kanker nggak kalau? Oh enggak. tenang Bu, santai dulu Bu. HPV itu ada 120 tipe.
Ya, dan yang menyebabkan cancer itu kira-kira sekitar 10 sampai 20 Oke. tipe-tipenya. Yang lainnya jinak. Yang lainnya Nah, HPV berapa yang kena itu ada tipenya, ada yang high risk, ada yang low risk. Oke, dengan pap smear itu bisa ketahuan. Bisa terdetek kalau Bisa dia langsung cek sama positif. dokter habis ini. Iya, iya, iya. Apa Ibu mau dicek sekarang aja, Bu? Nggak sekarang Ntar dulu ada syarat-syaratnya Dan sebelum bisa pap smear. langsung minta suntik HPV. Kalau udah pernah nggak usah kan dok ya? Udah pernah. Udah pernah suntik HPV itu? Oh, kalau sudah HPV. pernah sebenarnya antibody sampai sekarang ini bisa sampai 10 tahun masih efektif. Oke, dia. tunggu. Kita klarifikasi dulu. Kan nih Usi langsung pengen pap smear. Tapi pap smear itu sebenarnya ada syarat-syaratnya. Misalnya, dokter waktu itu apa ya? Pertanyaan dokter ke aku, tidak boleh melakukan hubungan seks Ya, selama paling enggak sebelum pap smear itu 3 hari sebelumnya jangan hubungan seksual. jangan hubungan seks dulu. Ya, lu 3 tahun sebelumnya aman malah ya. Lebih aman Lebih lagi. aman. Terus Makasih ya Pak. Terus Ya, menstruasinya? ya sesudah menstruasi yang pasti ya. Maksudnya sehari 1 sudah- minggu sesuai menstruasi, di sehari mana seminggu. bersih, tidak boleh ada darah haid Satu yang minggu Oke. sesudah akan dia. mengkontaminasi hasilnya nanti. Apalagi dok? Ya, penggunaan antiseptik vagina juga sementara hindari dulu 3 hari sebelum tindakan pap smear. Oke. Dan tadi mesti diklarifikasi yang harus melakukan pap smear bukan yang sudah menikah, tapi yang sudah melakukan hubungan seksual Nah, secara minimal aktif. 3 tahun sudah pernah hubungan seksual diwajibkan untuk pap smear. Oke. Tadi aku sudah melakukan pap smear dan hasilnya mau diumumkan sekarang. Tega banget sih diumuminnya sekarang. ya nggak apa-apa kalau biar tahu. Tapi kalau ada apa-apa kan berarti semua orang Malah. langsung tahu dong. Nggak apa-apa, kita kalaupun terjadi Langsung apa-apa. buru-buru ada tindakan. Iya, kalaupun ternyata Langsung hasilnya nggak ditangani. bagus, Langsung kan kita ditangani. bisa teriak hore. Makasih ya Pak. Sama-sama. Boleh. Dokter ada ya hasil saya ya? Ada, hasilnya Cipon gimana, Dok? Oke, silakan. Wah, nggak kelihatan ya. Hasilnya bagus. Tuh, Jadi, Mrs. Felicia Kumala. ya. Hasilnya bagus. Ya, jadi di sini kan negatif, tidak ditemukan sel ganas pada sedian ini. Alhamdulillah. HPV pun tidak ditemukan juga di sini. Jadi aman. Aman. Oke dok, tapi sekarang kita pertanyaannya gini. Tuh dokter yang nyolek tapi hasilnya dikeluarkan sama ahli patologi. Ya, berbeda yang memeriksa. Terus kenapa mesti dokter yang nyolek-nyolek saya? Emang nggak mungkin patologi cuma ngelihat sel. Dia hanya lihat di mikroskop. Ya, Aduh, aku dia malu. rugi dia. Dia tidak yang real. Dia tidak yang real. Dokter udah ngeliat banyak banget ya. Oh dok, jangan dibahas yang itu dibahas Bu. itu. Tapi sekarang gini yang bikin aku penasaran. Terus apa yang bisa membuat kita kena, apa yang enggak? Karena ada perempuan yang nggak vaksin ternyata seumur hidupnya baik-baik aja. Apakah karena iya laki-lakinya? Soalnya ada yang bilang ini berarti laki-lakinya nih yang nggak bersih nih, katanya seperti itu. Atau ada faktor lain. Nah nanti bakal kita bahas, pemirsa ya, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Say what you wanna say and let the words fall out. Honestly, I wanna see you be proud. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, salah satu pencegahannya adalah pap smear berapa bulan sekali dok? Pap smear itu bisa dilakukan sekarang bisa 2-3 tahun sekali dengan pemeriksaan pap smear yang lengkap. Dengan 2-3 tahun sekali. Iya. Kemudian setelah dinyatakan negatif, yang dilakukan berikutnya adalah Vaksinasi. Oke, jadi jadi- untuk pencegahan itu ada 2 jenis, pencegahan primer dan sekunder. Jadi kalau yang primer itu adalah ya vaksinasi dan juga edukasi yang seperti kita lakukan ini, dan sekunder adalah pap smear. Tapi itu berbeda tujuan sebenarnya. tapi berarti kalau misalkan mau divaksin tetap harus di pap smear dulu kan dok? Iya, betul. Karena pap smear itu sebenarnya untuk lebih mendeteksi dini sudah terkena atau belum. Hanya seperti itu, tapi tidak bisa mencegah HPV-nya. Tapi kalau vaksinasi itu bisa mencegah HPV-nya. Nah, tadi Mbak Ria sempat ngomong di awal, percuma kalau perempuannya udah bersih, udah menjaga semuanya, tapi laki-lakinya juga enggak. Emang apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki? Ya, jadi sebenarnya berhubungan dengan transmisi dari HPV tersebut. Sebenarnya transmisi HPV itu bisa melalui dua cara, ya, lewat sexual intercourse, ya, jadi hubungan seksual atau non sexual intercourse. Yang sexual intercourse itu pasti ya lewat hubungan suami istri, lewat pasangan, ya apapun caranya, pokoknya itu yang berhubungan kontak dengan genital ya bisa terjadi kontak HPV tadi, ya. Ya kalau laki-laki terutama ya laki-laki harus menjaga jangan sampai dia multiple partner seksual. Nah, itu pun bisa menularkan kan kepada pasangannya. Walaupun pasangannya baik-baik tapi kalau dianya juga celamitan sama aja bohong. Gitu. Nah, non kontak seksual yang lewat non kontak seksual bisa melalui berbagai cara.
bisa lewat sarung tangan misalnya kalau yang tidak steril, atau lewat alat-alat yang dipakai untuk vagina kalau dia tidak steril itu bisa menularkan. Ataupun bahkan dari ibu kepada bayinya pada saat kalau dia melahirkan. Jadi kalau dia ada kontak HPV, ibunya kemudian melahirkan itu Secara bisa normal masuk, ya bisa masuk ke dalam tenggorokan. Oke, baik. Mudah-mudahan pemirsa mendapatkan mendapatkan satu informasi yang sangat penting di sini. Jadi mulai sekarang untuk para wanita Indonesia, mari kita menjaga organ kewanitaan kita dan melakukan pencegahan lebih baik daripada mengobati ya Wedi ya. Betul sekali, dan bukan hanya para wanita, para suami, para pasangan-pasangan kalian tolong dijaga juga ya. Biar kita saling menjaga, hasilnya buat kita juga kan. Oke, kalau gitu sekarang langsung saja kita akan mendengarkan Usi bernyanyi. Sampai jumpa di basa-basi.